Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan kompak menyebut solusi terbaik di Palestina adalah mendukung kemerdekaannya. Pernyataan tegas keduanya disampaikan usai menggelar pertemuan bilateral di Istana Bogor, Jawa Barat kala lawatan Presiden Erdogan ke Indonesia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan kompak menyebut bahwa kemerdekaan Palestina adalah hal yang mutlak. Pernyataan tegas keduanya disampaikan usai pertemuan bilateral di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu siang. Kami menegaskan bahwa Indonesia dan Turki berpandangan tetap bahwa solusi untuk perdamaian di Palestina adalah kemerdekaan bagi Palestina dengan solusi dua negara. Presiden Erdogan pun menekankan tak ada perdamaian di sekitar Palestina bila Gaza belum mendapatkan perdamaian. Endonezya'nın Filistin meselesindeki duruşunu takdirle karşılıyoruz. Önümüzdeki dönemde Gazze'nin yeniden inşasında ve Filistin davasının savunulmasında Endonezya ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Altını çizerek tekrar ifade etmek istiyorum. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan egemen toprak bütünlüğünü haiz bir Filistin devletinin kurulması daha fazla geciktirilemez. Bunu aşındıracak her türlü adım, her türlü teklif ve proje bizim nazarımızda gayri meşrudur. Daha fazla çatışma, daha fazla kan ve istikrarsızlık demektir. Gazze huzura ermeden, Filistinliler huzura kavuşmadan, bölgedeki diğer ülkelerin de istikrara kavuşması mümkün değildir. Pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Erdogan tersebut menyikapi usulan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang ingin menguasai Gaza dan merelokasi warganya ke sejumlah negara tetangga. I'm committed to buying and owning Gaza. As far as us rebuilding it, we may give it to other states in the Middle East to build sections of it. Other people may do it through our auspices. But we're committed to owning it, taking it, and making sure that Hamas doesn't move back. There's nothing to move back into. The place is a demolition site. It'll be, the remainder will be demolished. Everything's demolished. I mean, you can't live in those buildings right now. They're very unsafe. Lantas bakal seperti apa langkah konkret Indonesia-Turki dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk membahasnya sudah bersama saya saat ini pakar Timur Tengah Faisal Assegaf dan juga Jane Francois, pakar hubungan internasional. Saya langsung ke Bang Faisal. Kami ingin tahu Bang Faisal, ada pernyataan menarik pada lawatan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan ke Indonesia. Solusi perdamaian di Palestina adalah kemerdekaan bagi Palestina. Two-state solution. Menurut Anda apakah memang sudah tepat pernyataan tersebut, Bang Faisal? Sebenarnya tidak ada yang baru ya, baik yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto maupun Presiden Recep Tayyip Erdogan. Artinya tidak ada terobosan mengenai bagaimana nasib Gaza setelah gencatan senjata, setelah perang ini. Sebenarnya ada yang lebih penting ketimbang gencatan, selain gencatan senjata dan membangun kembali Gaza, yaitu para pemimpin negara Arab dan Muslim harus mulai memberikan sanksi politik dan ekonomi bagi Israel. Yang 13 negara Muslim yang punya hubungan diplomatik, dia harus berani memutuskan hubungan diplomatik, termasuk Turki yang sekarang di bawah Erdogan. Kemudian juga memberikan sanksi ekonomi, misalkan embargo, memutus hubungan dagang atau yang lainnya. Itu yang paling penting selain rekonstruksi tadi, rekonstruksi Gaza. Yang kedua adalah bagaimana para pemimpin negara Arab dan Muslim mulai mengkampanyekan secara global untuk menangkap Netanyahu maupun mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Jadi itu sebenarnya yang belum pernah disampaikan. Menurut saya terobosan itu tidak keluar di Istana Bogor. Tidak ada yang keluar. Jadi tidak ada yang baru yang disampaikan oleh Pak Prabowo maupun Pak Erdogan itu sendiri. Oke. Mbak Jen, tidak ada yang baru hari ini, Mbak? Kalau menurut saya tetap ada ya. Kalau menurut saya dalam konteks kalau kita lihat secara payung makro adalah
konflik Israel-Palestina ini sudah terlalu lama. Sudah terlalu lama atau dalam kategori intractable konflik, di mana solusi dua negara ini sebenarnya sudah usang juga. Karena kan dari perjanjian Oslo 93, kemudian sudah mulai bergeser ya, status quo-nya, kemudian wilayah-wilayah pengungsi juga sudah mulai bergeser. Artinya solusi dua negara ini kurang spesifik. Apakah memang yang dimaksud asumsi dari perjanjian Oslo 93 atau justru yang disampaikan oleh Abraham Accords tahun 2022. Nah ini, maaf 2020. Nah ini apakah nanti dengan adanya pertemuan bilateral meeting pertama ini yang menurut saya sangat penting ya, ada 12 poin di mana salah satunya adalah kemerdekaan Palestina. Apakah betul-betul akan solusi dua negara yang dimaksud seperti apa? Nah itu ada berbagai versi. Kalau saya mungkin tidak sepesimis Bang Faisal ya Bang, tapi saya yakin ada terobosan lain. Di mana salah satunya dalam Abraham Accords itu kan sebetulnya bisa dikembangkan kembali bahwa agama sebetulnya penting di situ. Kita selalu bilang ini bukan konflik agama atau ini ya masalah politik, tapi sebetulnya dengan adanya toleransi di sana, dengan adanya pemenuhan hak asasi manusia di sana, semua akan kembali gitu ke jalan yang benar dan yang akhirnya tidak ada konflik. Nah itu, jadi saya lebih setuju solusi dua negara dalam konteks yang kekinian. Jadi tidak lagi yang membawa perjanjian Oslo 93, itu terlalu lama. Ekspektasi Bang Faisal konkretnya itu seperti apa sebenarnya ketika Presiden Turki yang dikenal sangat sangar ini ke Indonesia? Saya kira terlalu jauh buat Presiden Prabowo Subianto maupun Presiden Erdogan berbicara tentang kemerdekaan Palestina. Karena wacana yang sekarang lagi berkembang, kebanyakan selama ini dalam isu Palestina para pemimpin negara Arab dan Muslim, termasuk Turki dan Indonesia itu terbawa oleh wacana yang disampaikan dengan kepentingan Amerika dan Israel, seperti wacana ini tadi, wacana bahwa harus dipindahkan, dikosongkan Gaza. Padahal ya tadi ada dua yang harus diperjuangkan, yaitu bagaimana menerapkan sanksi politik dan ekonomi bagi Israel dan menangkap Netanyahu dan Galan. Selain itu begini, terlalu jauh ketika para pemimpin negara Arab dan Muslim berbicara tentang kemerdekaan Palestina, sedangkan mereka saja tidak mampu kemarin 15 bulan menghentikan kekejaman Israel di Gaza, baru atas desakan Trump. Terus juga mereka tidak mampu memaksa Israel mencabut blokade dari Gaza. Terus mereka tidak mampu memaksa Israel merobohkan tembok pemisah di tepi barat, seperti tembok Berlin yang hancur pada awal 90-an. Itu yang dibangun oleh Israel dari tahun 2002 sepanjang 750 km. Ya. Tapi agak sedikit berbeda Bang, kalau saya melihatnya ini dua hal berbeda ya, perjanjian atau bilateral meeting antara Indonesia Turki dalam 12 konteks dengan yang terjadi Israel Palestina. Tentu ini salah satu poin, iya. Dan apa yang menarik di sini, Turki adalah negara muslim terbesar pertama yang mengakui keberadaan Israel pada bulan Maret 1949, walaupun akhirnya kan tidak ya, bahkan di eranya Presiden Erdogan beliau mengatakan dengan tegas menolak gitu ya, menolak keberadaan Israel dan sepenuhnya mendukung Palestina. Nah, Indonesia sendiri juga sejak awal menolak keberadaan Israel. Jadi ini dua hal yang menurut saya agak berbeda. Yang menarik di sini adalah keterpaduan antara Turki dengan segala perubahannya ya terhadap Israel dan juga Indonesia yang sejak awal konsisten. Ini kemudian akan menciptakan ruang baru, ruang diskusi baru yang kita tahu dua-duanya punya kekuatan. Indonesia dengan sebagai negara strategis di ASEAN, juga dua-duanya termasuk dalam OKI, ya kan, Organisasi Konferensi Islam. Yang disampaikan Bang Faisal menurut saya itu bisa terjadi dan tetap ada terobosan dalam konteks yang tadi saya bilang Abraham Accords ini diperbaharui dan lebih tegas menjelaskan bahwa pengungsi apakah memang harus keluar, ya, dan bagaimana kerjasama yang sudah terjadi negara-negara di sekitar Palestina, di sekitar Israel kan sudah ada hubungan bilateral, ya, sudah terpaksa ada hubungan. Apakah mau dihentikan kan tidak bisa. Nah kemudian hal ketiga yang lain yang mungkin agak kontroversial, Israel sudah terlanjur merdeka, sudah terlanjur menjadi negara dalam konteks kalau kita berbicara nation state building, Keskesetung Raison d'être, artinya ada suatu alasan orang bernegara, Israel sudah ada. Nah Palestina kan belum. Kalau kita memang mau mendukung Palestina seluruhnya, artinya kita justru harus belajar juga dari Israel bagaimana menjadi sebuah negara. Dan hari ini Presiden Erdogan menyatakan berdirinya negara Palestina tidak bisa diundur lagi. Sesaat lagi di Kabar Petang kami ulas pemirsa.